Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Putri Rahayu, mahasiswa keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini nanti saya akan menjawab soal patograf dan bagaimana cara mengisi patograf dengan baik dan benar. Oke, langsung saja tonton video berikut. Oke teman-teman, langsung saja ya untuk sebelum kita mengisi patograf. Untuk yang pertama, perlu kita ketahui, langkah pertama mengisi patograf itu kita harus mengisi biodata terlebih dahulu. Kita mengisi biodata terlebih dahulu. Terus yang kedua, kita bisa mengisi bagian pembukaan serviks dan turunnya kepala bayi janin. Terus yang ketiga, kita bisa mengisi air ketuban dan penyusupan. Yang keempat adalah denyut jantung janin. Dan selanjutnya kita bisa mengisi kontraksi, oksitosin, obat, tekanan darah, dan nadi. Selanjutnya bisa suhu, dan kemudian terakhir adalah urin. Oke, ini soalnya. Nih B 30 tahun, G2P1, hamil 40 minggu. Datang ke puskesmas tanggal 7 Oktober 2013 pada pukul 20 WIB dan diterima oleh bidan dengan keluhan utama mulus-mulus sejak 10 jam ketuban pecah. Dan diterima oleh bidan dengan keluhan utama mulus-mulus sejak 10 jam. Ketuban pecah sejak 3 jam sebelum masuk rumah sakit. Kemudian pasien melakukan pemeriksaan antenatal di bidan secara teratur. Anak pertama berusia 5 tahun, lahir dengan ekstraksi vakum, berat lahir 3.300 gram. Pada pemeriksaan didapatkan HIS 3 kali dalam 30 menit, lamanya 40 detik. Kemudian TFU-nya 36 cm, penurunan kepala 4/5, DJJ-nya 155 kali per menit, tekanan darah 110/70 mmHg, kemudian suhunya 36,8 derajat Celcius, dan frekuensi nadi 90 kali per menit. Cairan ketuban berwarna jernih, dan pada pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 4 cm, tidak ada molase, proteinuria tidak ada, aseton tidak ada, dan volume urin 350 ml. Oke, langsung saja kita isi pada tabel patograf. Seperti yang saya ingatkan tadi, untuk yang pertama kita bisa mengisi biodata pasien terlebih dahulu. Oke, untuk yang pertama adalah nama ibu. Untuk nama ibunya tadi nih B. Kita bisa tulis di sini. Umurnya 30 tahun. 30 tahun. G2P1, tinggal tulis G2P1. Kemudian untuk A-nya berarti 0. A itu absortus. Atau ketuban pecah. A itu adalah untuk G tadi 2, P1, A itu 0 karena A itu absortus atau ibu tidak pernah mengalami keguguran. Next, untuk hamil, pasien hamil 40 minggu, kita tulis di sini. Seperti itu. Next, untuk masuk, pasien masuk tanggal 7 Oktober 2013. Bisa kita tulis di sini. 7 Oktober 2013. Next, pukul 20 WIB. 20.00. Next, kemudian
kita isi ketuban pecah. Nah, ini di soal keluhan utama mules-mules sejak 10 jam. Berarti 10 jam, mules-mules 10 jam sebelum ini berarti jam 10 pagi. 10.00. Next, ketuban pecah. Ini mules-mules 10 jam. Ketuban pecah sejak 3 jam. Sejak 3 jam berarti 3 jam sebelum jam 8 adalah jam 18.00. Oke. Untuk alamatnya tidak ditulis di soal. Seperti itu. Next. Selanjutnya kita mengisi pembukaan serviks. Oke, di soal untuk pembukaan serviksnya itu adalah 4 cm. 4 cm. Dan pada pembukaan serviks itu bisa ditandai dengan huruf X seperti ini. Jadi untuk pembukaan 4 di sini kita beri tanda X. Next, untuk turunnya kepala bayi. Untuk turunnya kepala bayi, ini penurunan kepala bayi, kepala janin itu 4/5. Berarti kita bisa tulis 4 di sini beri tanda O atau 0 seperti itu di sini. Gitu. Next, selanjutnya adalah air ketuban. Oh ya, untuk waktunya yaitu pertama kali masuk itu pertama kali diterima adalah jam 20.00. Berarti kita tulis untuk waktunya adalah jam 20.00. Next, untuk air ketuban. Untuk air ketuban ini keterangannya adalah jernih. Cairan ketuban berwarna jernih. Berarti kita tulis J. Kemudian untuk penyusupan itu adalah molase atau nama lain adalah molase. Dalam keterangan tidak ada molase. Berarti bisa kita tulis dengan 0. Seperti itu. Next, untuk denyut jantung janin. DJJ dari janin yaitu di sini tertuliskan adalah 45 kali per menit. Berarti kita bisa tandai denyut jantung janin itu dengan tanda titik, yaitu 155. Berarti di antara 150 dan 160. Berarti di sini. Itu DJJ atau denyut jantung janin. Nah, untuk selanjutnya kita next ke kontraksi. Next, untuk kontraksi di soal dijelaskan bahwa his itu sama dengan kontraksi ya teman-teman. Untuk hisnya itu 3 kali dalam 30 menit, lamanya 40 detik. Oke, untuk kontraksi di sini dalam setiap 10 menit tadi kan ada 3 kali. Nah, berarti kita ada 3 kotak, 3 kali. 3 kali his berarti 3 kotak. Kemudian tadi disebutkan juga lamanya 40 detik. Berarti sekitar jika lamanya itu kurang dari 20 detik, maka kita beri tanda bulat-bulat seperti ini, seperti gambar ini. Kemudian jika lamanya itu sekitar 20 detik sampai 40 detik, maka kita bisa garis-garis seperti ini. Dan jika lamanya itu lebih dari 40 detik, maka kita bisa memblok warna seperti ini, memblok. Seperti itu. Oke, karena di soal tadi adalah hisnya 3 kali dalam 10 menit dan lamanya 40 detik, maka kita tulis 3 kotak dan simbolnya adalah garis-garis seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya adalah oksitosin tidak disebutkan. Terus OB juga tidak disebutkan. Selanjutnya adalah tekanan darah. Nah, di soal tekanan darah dari ibu adalah 110/70. Maka kita tulis untuk tekanan darah 110. Nah, untuk sistol itu anak panahnya ke atas. Nah, untuk diastol maka anak panahnya ke bawah. Seperti ini tandanya jika tekanan darah. Nah, kita beri garis. Nah,
Oke, selanjutnya adalah nadi. Di soal dijelaskan adalah nadinya itu 90 kali per menit. Jadi kita tulis 90 diberi tanda titik ya teman-teman. 90 kali. Berarti di sini 90. Oke, seperti itu. Next untuk temperatur. Nah, ini suhunya dijelaskan yaitu 36,8 derajat Celcius, maka kita tulis 36,8 derajat Celcius. Next untuk keterangan ini proteinuria nggak ada, seton tidak ada, volume urin 350. Maka protein strep, asetan strep, volumenya 350 ml. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk soal selanjutnya, soal nomor 2, kapan Anda akan melakukan pemeriksaan dalam ulang? Oke, kita akan melakukan pemeriksaan dalam ulang itu yaitu setiap 30 menit sekali. Seperti itu. Next, untuk apakah rencana tata laksana pada kasus ini? Untuk rencananya adalah kita mengerjakan patograf selanjutnya. Oke, kita lanjutkan untuk kasus selanjutnya ya teman-teman. Oke, dari kasus ini soalnya dari observasi denyut jantung janin, his dan frekuensi nadi maternal setiap 30 menit didapatkan data sebagai berikut. Oke, jam 20.30 ini DJJ-nya 150, his-nya 3 kali 10 menit per 40 detik. Frekuensi nadinya 90. Dan selanjutnya sampai disebutkan bahwa tekanan darahnya 120/80, suhunya 37 derajat, frekuensi nafasnya 20 kali per menit, kepalanya 4/5 VT dan pembukaannya 4 cm, ketuban tidak ada, kepala di H-12, molase derajat 2. Oke, langsung saja kita masukkan ke tabel patograf. Untuk yang pertama kita kerjakan dulu adalah pembukaan serviks. Nah, pada pembukaan serviks di soal disebutkan untuk pembukaannya itu adalah 4. Di sini berarti jam 20.30 itu adalah pembukaan serviksnya tetap 4. Kita beri tanda X. Nah, untuk selanjutnya adalah turunnya kepala janin. Untuk turunnya kepala janin itu 4/5 ini. Maka kita bisa tulis ini turunnya kepala janin, huruf O atau bundar, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah air ketuban. Nah, untuk air ketubannya dijelaskan tidak ada. Berarti untuk air ketubannya itu anggap saja sudah sudah habis atau kering. Jadi kita tulis di sini adalah K. Oke, untuk informasi saja, untuk air ketuban itu simbolnya ada U, J, M, D, dan K. U itu air ketubannya utuh, J itu jernih, M itu adalah mekonium, D itu adalah darah, dan K adalah kering. Oke, di soal tadi adalah air ketubannya strip, berarti air ketubannya sudah habis jadi kering, seperti itu teman-teman. Next, untuk penyusupan adalah molase. Ini disebutkan bahwa molasenya derajat 2, berarti kita tulis di sini adalah 2, seperti itu. Next, DJJ denyut jantung janin. Di sini disebutkan bahwa 150, jadi kita tulis di sini adalah beri titik ya. Oke, di sini kita tulis 150. Oke. Next, selanjutnya yaitu kontraksi. Nah, di soal ini his itu adalah kontraksi, yaitu 3 kali dalam 10 menit itu adalah 40 detik. Maka kita tulis 3 kali, berarti 3 kotak, 1, 2, 3, kemudian 10 menit dan 40 detik. Kalau 20 sampai 40 detik itu berarti tetap kita arsir, seperti itu. Kita arsir 3 kotak. Nah, next untuk selanjutnya yaitu tekanan darah. Nah, untuk tekanan darah di sini adalah 120/80. Kita tulis 120, sistol ke atas 120, distol itu ke bawah per 80 sini.
Nah, untuk nadinya ini dituliskan bahwa nadinya adalah 90. Oke, 90 kita beri titik di sini. 90. Oke. Untuk suhunya dituliskan 30 derajat Celcius, kita tulis 37 derajat. Kemudian di sini ada tulisan bahwa diuresis itu adalah sama dengan volume urin. Volume urin. Seperti itu. Next, berarti kita tulis protein tidak ada, asetan tidak ada, tapi volume urinnya adalah plus 200. Oke. Oke, selanjutnya yaitu jam 21.00. Kita tulis dulu jam 21.00. Nah, selanjutnya adalah pembukaan. Untuk pembukaannya masih sama, 4 pembukaan. Di sini pembukaan sama. Kemudian penyusupan molasenya tadi sama, 4/5. Nah, kemudian selanjutnya untuk air ketuban. Air ketubannya juga sama, kering. Untuk penyusupannya adalah derajat 2, berarti kita tulis 2 gini. Nah, selanjutnya adalah DJJ, denyut jantung janin. Di sini dijelaskan bahwa DJJ-nya adalah 160. Oke, kita tulis 160. 160 berarti di sini. Kemudian kita ke bawah kontraksi. Nah, di sini dijelaskan isinya 3 kali 40 menit per 10 detik. Oke, kayak tadi ya teman-teman, 3 kolom kita arsir. Oke, selanjutnya yaitu untuk tekanan darahnya sama, masih sama. Oh iya, tadi belum kasih. Untuk tekanan darahnya itu sama, jadi kita tidak usah membuat sistol dan diastol ataupun anak panah seperti ini. Cukup kita tulis nadinya saja. Untuk nadi di sini adalah 92. Jadi kita tulis titik 92 di sini. Oke. Nah, next untuk temperaturnya masih sama 30 derajat Celcius, untuk volume 37 derajat Celcius, kemudian untuk volumenya masih sama yaitu 200 cc. Next, untuk selanjutnya jam 21.30. Untuk waktu di kolom kotak besar ini kita bisa tulis setiap 1 jam. Setiap 1 jam pemeriksaan seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat pembukaannya masih sama. Pembukaan 4, turunnya kepala 4, kemudian air ketubannya kering, molasenya 2, kemudian DJJ atau denyut jantung janin di sini ditulis adalah 155. Jadi kita beri tanda di sini 155 di antara 150 dan 160 di sini di tengah. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita his atau kontraksi. Kontraksinya di sini tuliskan adalah 3 kali 10 menit per 40 detik. Oke, kita tulis masih sama seperti tadi, kita arsir. Nah, selanjutnya adalah tekanan darah. Untuk tekanan darah masih sama, yaitu 120 per 80, tidak usah kita beri tanda. Kemudian untuk nadinya adalah 92, berarti kita beri tanda 92 di atasnya dikit. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke jam 22.00. Nah, kita adalah pertama pembukaan serviksnya masih sama, yaitu 4, kemudian turunnya kepala bayi itu masih 4, kita beri tanda bulat. Kemudian selanjutnya adalah air ketuban. Air ketubannya tidak ada atau kering. Kemudian penyusupannya masih 2, masih sama yaitu 2. Next, untuk DJJ-nya dan 22 yaitu 158. Berarti kita bisa tulis di sini dekat dengan 160. Oke, selanjutnya yaitu kontraksi. Nah, untuk kontraksi ini dituliskan bahwa hisnya 3 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Oke, dikarenakan 45 detik atau lebih dari 40 detik maka kita bisa memblok atau memberi warna penuh. 3 kali berarti 3 kotak, lebih dari 40 menit 40 detik berarti kita blok seperti ini. Oke.
Oke, selanjutnya yaitu tekanan darah. Nah, untuk tekanan darah masih sama, yang berbeda adalah nadi. Nadi di sini adalah 90. Selanjutnya 90 kita tulis di sini 90. Next, untuk suhunya masih sama 30 derajat Celcius. Kemudian untuk urinnya 200, lebih dari 200 cc. Next, selanjutnya adalah pembukaan serviks. Selanjutnya adalah jam 22.30. Ini adalah kita mulai dari pembukaan serviks. Nah, untuk pembukaan serviks yang pertama adalah masih sama, tandanya 4x, kemudian 0. Kemudian next, air ketubannya tidak ada atau kering, penyusupannya 2. DJJ-nya kita lihat, DJJ-nya itu 155, berarti di sini. Oke, 155, berarti di antara 150 dan 160. Nih, next kita ke kontraksi. Nah, disebutkan hissnya yaitu 4 kali 10 menit per 45 detik. Berarti kita 4 blok, 4 ini kotak, yaitu 45 detik, berarti kita harus memblok seperti itu. Oke, seperti ini. Next, mungkin udah. Kemudian tekanan darah tetap sama, namun yang berbeda adalah nadi. Nadi di sini adalah 90, maka kita bisa memberi titik di angka 90. Sini. Oke. Nah, udah. Untuk temperatur masih sama, kita bisa tulis sini 4 derajat Celcius, terus di sini 200. Oke. Oke, selanjutnya yaitu jam 23.00. Jam 23 di sini tulis 23.00. Kemudian untuk pembukaannya masih sama, penurunan kepala bayi juga masih sama. Air ketubannya sama, kering, penyusupannya 2. Kemudian untuk denyut jantung janin itu adalah jam 23, ini berarti 158, berarti dekat dengan 160 di sini. Nah, selanjutnya dikontraksi atau hiss, yaitu 4 kali seperti tadi ya, 4 kali selama 10 menit, yaitu setiap kontraksi itu 40 detik, maka kita blok 4 kotak. Oke, kita blok seperti ini. Oke, nah selanjutnya yaitu tekanan darah. Tekanan darahnya masih sama, yaitu 120/80. Untuk nadinya di sini itu berbeda, yaitu 88, berarti di bawahnya 90 sedikit. Oke, di sini. Nah, next, untuk temperaturnya masih sama, volumenya urin juga masih sama. Oke, selanjutnya adalah jam 23.30. Nah, untuk jam 23.30 itu masih sama ya. Pembukaan servisnya 4, ininya turunnya kepala juga 4/5, kemudian air ketubannya kering, penyusupannya 2, kemudian denyut jantung janinnya adalah 155, kita tulis 155 berarti di pertengahan sini. Kemudian selanjutnya adalah kontraksi atau hissisnya, di sini tertulis 4 kali 10 45 detik. Oke, kita blok 4 kotak. Oke, untuk selanjutnya adalah tekanan darahnya masih sama, kemudian nadinya ini adalah 88. Oke, kita tulis di sini 88, berarti di bawah sini. Oke, next, untuk temperaturnya 37 derajat, urinnya masih sama yaitu 200. Next, yaitu kita jam 00.00, jam 12 malam tet. 00. Nah, kita untuk pembukanya juga masih sama. Nih, kemudian air ketubannya sama, kering, ini 2. DJJ nya itu adalah 160, kita tulis 160. Nah, selanjutnya adalah setelah ini adalah kontraksi. Kontraksinya tertulis pada 4 kali 10 menit per 40 detik, 50 detik, 45 detik. Berarti kita blok 4 kotak. Kita blok 4 kotak.
Oke, next, lanjut ke tekanan darah masih sama. Selanjutnya adalah nadinya yaitu 90. Kita lingkari di sini adalah 90. Next, untuk temperaturnya masih sama, urinnya masih sama. Gitu teman-teman. Untuk ini sudah sampai jam 12 soal. Oke, untuk melihat hasilnya, ini untuk tekanan darah kalau kita memang mau menggambarkan. Tadi kan rata ya 120/80 terus, maka kita gambarkan boleh seperti ini tanpa ada tekanan darah seperti ini. Berarti ini artinya adalah tekanan darahnya itu sama. Nah, bisa kita tulis lagi seperti ini. Gini. Bisa kita tulis lagi. Nah, next, nih kita beri garis. Nah, seperti itu. Next, untuk mempermudah membaca, kita bisa tarik garis untuk ini denyut jantung janin. Sebentar. Kalau punya penggaris bisa dengan penggaris ya teman-teman, agar lebih rapi. Oke, kita tarik sini untuk mempermudahkan untuk membaca. Nih, next. Nah, seperti ini. Karena ini pembukaan dan turunnya kepala sama, jadi kita tidak bisa garis gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya adalah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lihatkan. Oke, untuk hasilnya semua seperti ini. Nah, selanjutnya adalah ke kolom yang lembar yang kedua. Nah, untuk lembar yang kedua kita bisa isi tanggalnya. Tadi untuk tanggalnya adalah 7 Oktober 2013. Nah, kemudian penolong persalinan adalah Dokter Bidan Rayu. Nah, kemudian tempat persalinnya adalah di klinik swasta. Kemudian alamat tempat persalinnya strip aja. Kemudian kita tidak bisa mengisi kala 1, kala 2, kala 3 karena dalam soal itu kita belum seperti bayinya itu belum lahir, jadi masih pembukaan 4 seperti itu. Itu teman-teman. Jadi untuk kolom yang ini kita hanya bisa ngisi sampai sini aja, dikarenakan dalam soal masih dalam pembukaan 4 atau bayinya itu masih belum lahir gitu teman-teman. Oke, setelah itu kita lanjut untuk soal yang kedua. Oke teman-teman, untuk kasus selanjutnya yaitu adalah, saya bacakan dulu. Nice, 27 tahun, G2P1, hamil 39 minggu. Datang ke puskesmas pada pukul 8 WIB, diterima oleh bidan A. Tanggal 15 September 2013 dengan keluhan utama mules-mules sejak 8 jam yang lalu. Untuk soal yang pertama yaitu bagaimana rencana penanganan kasus ini? Oke, untuk pertama kita harus mengecek OVT atau pembukaannya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita juga mengecek turunnya kepala bayi. Nah, selanjutnya kita mengecek air ketuban, penyusupannya bagaimana, terus denyut jantung janin berapa, next ke kontraksinya berapa kali, kemudian tekanan darah ibu berapa, nadinya berapa, kemudian obat-obat apa aja yang kita berikan, kemudian untuk suhu ibunya bagaimana, berapa, dan urinnya bagaimana, seperti itu. Oke, lanjut kita baca soal selanjutnya, yaitu pada pemeriksaan didapatkan HIS 3 kali dalam 10 menit. HIS 3 kali dalam 10 menit. Oke, HIS 3 kali dalam 10 menit. Lamanya adalah 30 detik. Penurunan kepala 4/5. DJJ-nya adalah 150 kali per menit. Tekanan darahnya 120/80. Temperatur 36,7 derajat Celcius. Frekuensi nadinya 88 kali per menit. Cairan ketuban berwarna jernih. Pada pemeriksaan dalam didapatkan porsio anterior, lunak, pembukaan 4 cm.
tebal 1 cm. Tidak ada molase, tidak didapatkan edema dan kadar Hb 11 gram per dl. Tidak didapatkan proteinuria dan aseton dari pemeriksaan laboratorium. Nah, lanjut kita isi ini di tabel patograf. Kita isi dulu. Oke, untuk yang pertama kita bisa mengisi data pasien terlebih dahulu. Untuk data pasien adalah namanya Nyonya C. Nyonya C, umur adalah umurnya 27 tahun, G-nya 2, P-nya 1, A-nya 0 karena tidak mengalami keguguran. Hamil 39 minggu. Masuk tanggal 15 September 2013. Kemudian pukul 08.00. Next, ketuban pecah. Mulus-mulus, nah keluhan utamanya adalah mulus-mulus. Berarti mulusnya sejak pukul 8 jam sebelum jam 8 pagi. Berarti adalah jam 12.00. Jam 12. Jam 24. Ini 24.00. Kemudian tidak tertuliskan bahwa ketuban pecah dalam soal ini. Next, dalam pemeriksaan diapakan his dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita mulai mengisi tabel patografnya. Yang pertama tetap kita mengisi pembukaan serviks. Nah, untuk pembukaan serviks dalam soal dituliskan adalah 4 cm. Berarti kita di sini tulis kita bisa tulis di sini adalah 4 berarti tandanya X. Oke, pembukaan 4 berarti X di sini. Ini jam 8. Oke, kita tulis. Nah, untuk turunnya kepala adalah 4/5. Nih. Maka kita bisa tulis di sini. Beri tanda lingkar di sini. Oke, jam 8. Selanjutnya yaitu air ketuban. Air ketubannya berwarna jernih. Berarti gini jernih. Penyusupan adalah molase. Di sini dituliskan berarti tidak ada molase. Berarti oke, denyut jantung janin 150 kali. Berarti sini 150 kali sini. Selanjutnya adalah mengisi kontraksi. Nah, untuk kontraksi di sini hisnya 3 kali dalam 10 menit, namanya 30 detik. Berarti 3 kotak 30 detik, berarti kita arsir. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah tekanan darah. Di sini dijelaskan tekanan darahnya adalah 120/80. Sistol ke atas ini 120/80 ke bawah. Nih. Nah, kemudian kita tarik garis. Nah, untuk nadinya di sini adalah nadinya 88 kali per menit. Berarti kita bisa bunder di sini. Oke. Next, selanjutnya suhunya yaitu 36,7 derajat. Tidak ada protein aseton. Oke, untuk volumenya juga tidak ada. Next, lanjut. Buatlah patograf sesuai kasus di atas. Sudah dibuat. Kemudian kapan Anda akan melakukan pemeriksaan ulang? Oke, untuk pemeriksaan itu dilakukan setiap 30 menit sekali atau setengah jam sekali kita melakukan pemeriksaan. Nah, lanjutan kasusnya dari observasi digit his dan frekuensi nadi maternal setiap 30 menit didapatkan data sebagai berikut. Ini datanya, langsung saja kita masukkan ke tabel patograf. Nah, oke, untuk yang pertama pembukaan. Nah, untuk pembukaan selanjutnya adalah kita lihat pembukaan serviks yang kedua yaitu pembukaan 8. Berarti kita tulis X 8, harus 8 di sini sejajar dengan garis waspada, berarti di sini. Nah, untuk turunnya kepala di sini dijelaskan adalah turunnya kepala 3/5. Berarti kita bisa tulis 3 di sini. Oh ya, ini adalah tanda X.
ini X karena tadi adalah pembukaan serviks X. Kemudian ini tadi pembukaan 3 itu tandanya O, berarti sini O. Gitu. Berarti ini jam 8.30. Selanjutnya untuk air ketuban yaitu jernih. Kemudian ini air ketubannya jernih. Terus tidak ada molase, berarti molasenya 0. Seperti itu. Next adalah DCC. DCC di sini adalah 154. Berarti kita bisa pun dari di sekitar sini. Oke. Selanjutnya adalah kontraksi. Kita hitung kontraksi. Di sini isinya 3 kali 10 menit 30 detik. Berarti 3 kotak kita arsir. Nah, selanjutnya adalah tekanan darah. Tekanan darahnya adalah 120/80. Sama, 120/80. Kemudian adalah nadi. Nadinya adalah 90. Berarti ditulis ini 90. Nah, untuk suhunya di sini 37, berarti kita tulis 30 derajat. Oke, di sini tertuliskan bahwa diuresis atau volume urin itu 300, kurang lebih 300 cc. Berarti kita ditulis di sini protein tidak ada, asetan tidak ada, kita tulis ini adalah 300. Oke, selanjutnya yaitu jam 9. Nah, untuk jam 9 di sini tadi adalah 8.30. Tulis dulu 08.30 itu ketemunya ini ya, guys. Ini kemudian jam 9. Nah, selanjutnya jam 9. Pembukaannya masih sama seperti ini. Kemudian untuk kepalanya masih sama 3/5 di sini. Nah, kemudian untuk air ketubannya sama jernih. Kemudian penyusupannya tidak ada. Next, untuk DCC-nya adalah 160. Di sini 160. Oke. Next, kita lihat ke kontraksi. Untuk kontraksi di sini dituliskan bahwa 3 kali 10 menit 30 detik. Oke, kita beri arsiran 3 kotak. Nah, oke, selanjutnya tekanan darahnya masih sama. Nadinya itu adalah nadinya 90. Berarti kita beri tanda titik 90 di sini. Oke, selanjutnya yaitu temperatur masih sama, volume urinnya juga masih sama. Selanjutnya adalah next jam 9.30. Sini tulis 9.30. 09.30. Oh ya, ini tadi ditulis aja. Tadi jam 9 itu X-nya di sini atau pembukaannya di sini. Kemudian turunnya kepala di sini. Nah, untuk jam 9.30 masih sama, pembukaan 8, turunnya kepala ketiga. Nih. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah untuk air ketuban. Untuk air ketubannya masih sama, J ininya 0. Kemudian di CC di sini disebutkan 156. Berarti di sebagian sini tengah-tengah. Nah, selanjutnya yaitu kontraksinya sama 30 detik. 3 kotak kita arsir. Nah, selanjutnya tekanan darah sama, nadinya yaitu 88, berarti di bawahnya 90. Sini temperaturnya masih sama, urin dan volumenya masih sama. Oke, next lagi ke atas jam 10. Oke, jam 10 ini pembukaannya tetap ke 8. Kemudian ini untuk turunnya kepala masih sama, air ketubannya jernih, ini penyusupannya 0. Kemudian untuk DCC kita lihat jam 10 itu 158, berarti di sini. Nah, selanjutnya yaitu kontraksinya sama 3 kali 30, berarti kita arsir 3 kotak. Nah, selanjutnya yaitu tekanan darahnya sama 120/80. Untuk nadinya yang berbeda yaitu 88 kali per menit. Nah, berarti 88 berarti di sini. Nah,
Oke, untuk temperaturnya masih sama 37 derajat Celcius. Ini enggak ada, volumenya masih 300. Next, jam 10.30 kita tulis 10.30. Kemudian untuk pembukaannya masih sama aja 8, penyusupannya 3/5, kemudian air ketubannya J ini 0, denyut jantungnya itu 154, berarti 154 di sini. Nah, kita lanjut ke kontraksi. Hisnya itu adalah 3 kali 35, tetap kita arsir karena belum melewati 40, seperti itu. Next, tekanan darahnya sama, nadinya itu 90. Kita dari sini 90. Oke, ininya sama. Selanjutnya yaitu jam 11. Untuk jam 11 pertama pembukaan. Untuk pembukaannya masih sama 8, ininya 3, kemudian air ketubannya sama, penyusupannya sama, DJJ 158. Oke, 158 di sini. Kemudian adalah kontraksi. Kontraksinya berapa? Itu adalah 3 kali 10 menit. Itu waktunya 45 detik, berarti 3 kotak kita blok. Nah, kita blok. Oke. Nah, selanjutnya adalah tekanan nadinya sama, tekanan darahnya itu sama, nadinya 90. Berarti sini kita benar. Oke. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk temperaturnya itu masih sama 37, intinya 300 banget, 300. Next, itu jam 11.30 kita tulis di sini 11.30. Oke, untuk ininya sama, ini juga sama. Untuk pembukaannya sama, terus kemudian untuk turunan kepalanya sama. Next, air ketubannya sama, penyusupannya sama. DJJ-nya yang berbeda yaitu 158. Oke, di sini. Kemudian adalah hisisnya sama kayak tadi yaitu 45 detik. Berarti kita blok 3 kotak. Blok 3 kotak. Nah, selanjutnya tekanan darahnya itu sama, nadinya 90, berarti kita tulis di sini. Oke, untuk temperatur sama, untuk volumenya juga sama. Next adalah jam 12.00. Ya, oke, ininya sama, pembukaannya sama, ini juga. Turunnya kepala sama, air ketubannya ini jernih, ini tidak ada. Denyutnya berapa? 160. Oke, 160 di sini. Berarti sini. Nah, selanjutnya untuk kontraksi. Nah, untuk kontraksinya berapa? 3 kali 45 detik. Berarti kita kotaki 3 kotak. Kita blok 3 kotak. Seperti ini. Nah, selanjutnya tekanan darahnya sama, nadinya itu 90 kali. Berarti di sini. Oke, untuk temperaturnya sama, ininya volumenya 300. Next, untuk jam 12.30. Nah, jam 12.30 kita mendapatkan hasil pembukaannya tetap, kemudian kepalanya di 35, ketubannya jernih, dan penyusupannya itu tidak ada, merasa tidak ada. Kemudian DJJ-nya adalah 160 kali, berarti di sini kita beri. Next, untuk kontraksi, tahu hisisnya 3 kali 45 detik, berarti di sini. Nah, selanjutnya adalah tekanan darahnya sama, kemudian nadinya adalah 90 kali, berarti kita titik di 90 seperti ini. Untuk temperaturnya sama, dan ininya juga, volumenya juga sama. Next, yaitu jam 13.00. Nah, kita dapatkan pembukaannya masih sama, kemudian turunnya kepala sama, yaitu di 3/5, terus air ketubannya jernih, penyusupannya tidak ada. DJJ-nya 158 di sini. 158, oke, di sini. Next, untuk kontraksinya 3 kotak 50 detik, berarti kita blok seperti ini.
Oke, kita blok seperti ini. Kemudian tekanan darah sama, nadinya 92 berarti di atas sini. Oke, seperti itu. Untuk temperaturnya sama, urinnya juga sama. Nah, ini adalah patograf dari soal tadi. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ke soal selanjutnya, yaitu kapan Anda akan melakukan pemeriksaan dalam kembali. Oke, kita tetap melakukan pemeriksaan setiap 30 menit sekali. Next, lanjutan kasus saya bacakan. Pada pukul 13.30, pasien ingin meneran. Dari pemeriksaan didapatkan his 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Denyut jantung jenis 160 kali per menit. Penurunan kepala 1/5. Dari pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan lengkap, selaput ketuban intak dan tidak ada molase. Oke, kita masukkan ke sini. Pertama ditemukan adalah pembukaannya lengkap. Pembukaannya lengkap berarti 10. Di sini jam 13.30. Nah, pembukaannya lengkap yaitu 10 berarti di sini. Molasenya 1/5 berarti 1, kita tulis di sini. Next yaitu adalah air ketuban. Air ketubannya itu intake atau sudah pecah ini berarti itu adalah kering, kita tulis K. Penyusupan, molasenya tidak ada molase berarti O. Nah, kemudian untuk DJJ, denyut jantung janinnya adalah 160 kali, berarti kita kotak di sini. Nah, selanjutnya adalah kontraksi atau his. Hisnya itu adalah 4 kali dalam 40 menit. 4 kali dalam 4 menit selama 45 detik, berarti 4 kotak. 1, 2, 3, 4, karena 45 detik berarti kita blok seperti ini. Oke, nah selanjutnya adalah tekanan darah. Dalam pemeriksaan tekanan darahnya tidak disebutkan, namun nadinya nadi juga tidak disebutkan. Untuk suhu juga tidak disebutkan, berarti langsung ke ini, tidak ada strip. Oke, lanjut ke kasus selanjutnya. Apakah langkah selanjutnya pada pasien ini? Oke, berarti kalau memang pembukaannya sudah 10, kita akan menindaklanjuti kasus tersebut seperti itu. Next, lanjutan kasusnya, pasien dipimpin meneran 5 menit kemudian dilahirkan bayi laki-laki spontan dengan berat lahir 3.100 gram dan panjang 50 cm. Skor Apgar 9/10. Manajemen aktif skala 3 dilakukan. Plasenta dilahirkan lengkap 5 menit kemudian didapatkan ruptur perineum derajat 1, total pendarahan kurang lebih 100 ml. Nah, untuk ini kita bisa tulis di bagian pembukaan serviks. Pembukaan serviks dan sekitar sini itu kita tulis adalah lahir bayi laki-laki spontan dengan berat 3.100 gram, panjangnya 50 cm, kemudian skor Apgar adalah 9/10. Seperti itu teman-teman untuk cara mengisi patograf dalam soal tadi. Oke, kita perlihatkan untuk patografnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita mengisi lembar patograf berikutnya, yaitu untuk catatan persalinan. Nah, untuk tanggalnya tadi adalah 15 September 2013, penolong persalinan Dr. Bayu. Kemudian untuk tempat persalinannya adalah di klinik swasta. Next, untuk kala 1, apakah patograf melewati garis waspada? Iya, kita centang karena sudah pembukaan 10. Next, kala 2 tidak disebutkan dalam soal, kita strip saja. Next, untuk kala 3 langsung. Untuk kala 3 tadi disebutkan bahwa
adalah lama kala 3. Nah, seperti di sini. Manajemen aktif kala 3 dilakukan. Plasenta dilahirkan 5 menit kemudian, berarti lama kala 3 adalah 5 menit. Kemudian jumlah pendarahan kurang lebih 100 mili. Oke, ulang. Untuk lama kala 3 itu adalah 5 menit. Sini, tulis di sini. Kemudian untuk pendarahannya kurang lebih 100, kita tulis di sini. Next, untuk pemberian oksitosin tidak ada. Kemudian pemegangan tali pusat terkendali, ini tulis ya. Kemudian langsung ke ini, bayi baru lahir, berarti tuliskan berat badannya adalah 3.100 gram, panjangnya 50 cm, jenis kelaminnya adalah laki-laki, nilai agar-agarnya 9/10. Oke, seperti itu. Oke. Nah, seperti ini teman-teman untuk cara mengerjakan pantograf dari lembar pertama dan lembar kedua. Oke. Oke, sekian. Seperti itu pengerjaannya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan maupun kata-kata yang mungkin tidak benar bisa dibenarkan melalui kolom chat, kolom komentar seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.